Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @bujangbangkit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Kiriman untuk Pak Guru. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan aktifin juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin baca langsung cerita ini, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Gani datang dari ibu kota provinsi untuk menjadi seorang guru di pelosok Kalimantan. Namun sebuah peristiwa membuat ia mendapat teror guna-guna. Dari sebuah pengalaman nyata di tahun 1980-an, kiriman untuk Pak Guru. Bulan Mei sekitar tahun 1986 sampai 1987. Dari Pontianak, Gani menumpang kapal motor, kapal Bandong, begitu disebutnya. Dari Pontianak ke kampung yang dituju setidaknya memakan waktu 10 hari. 7 hari dari Pontianak ke ibu kota kecamatan, lalu 3 hari naik perahu kecil sampai ke kampung. Gani adalah lulusan SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Begitu lulus SPG, ia langsung menerima surat tugas untuk berangkat ke lokasi mengajar, ke sebuah kampung yang bahkan tidak ada di dalam peta. Menjadi guru adalah permintaan ayahnya. Ayah Gani telah tiada. Terlanjur nyebur, ya udah niatin aja yang ikhlas. Walau jauh dijabanin juga. Usia Gani baru 20 tahun. Wajahnya cukup tampan dengan kulit sawo matang. Badannya tegap karena Gani rajin berolahraga. Setelah sampai di kota kecamatan, maka Gani melanjutkan perjalanan ke kampung dengan naik perahu motor atau lebih dikenal dengan tempel. Betapa kagumnya Gani melihat pepohonan lebat di sisi kanan sungai. Tidak jarang ia melihat orang utan berayun dari dahan ke dahan lain. Gani disambut Pak Burhan, kepala dusun di kampung yang dituju. Nak Gani, malam ini menginap di rumah saya saja. Besok Nak Gani bisa melihat rumah guru di ujung kampung sana, kata Pak Burhan. Hari memang sudah beranjak petang kala Gani datang. Badannya juga sangat lelah. Maka malam itu Gani menginap di rumah Pak Burhan. Belum ada penerangan di kampung itu. Masyarakat masih menggunakan lampu minyak, tapi di rumah Pak Burhan sudah menggunakan mesin diesel. Jadi lampu menyala kala malam. Pak Burhan juga punya televisi hitam putih dengan parabola. Satu-satunya televisi di kampung itu. Maka malam itu pun sama seperti malam-malam lainnya, orang-orang kampung berkumpul untuk menonton televisi. Namanya juga kampung, tidak ada hiburan. Ini satu-satunya hiburan di sini, kata Pak Burhan. Gani malah sibuk mengamati warga yang datang. Banyak anak-anak calon muridnya, begitu pikirnya. Di antara para penonton malam itu, Gani melihat seorang gadis yang menarik perhatiannya. Rambutnya panjang dan legam, kulitnya bersih, matanya tajam. Dan yang Gani suka, senyumnya manis bukan kepalang. Beberapa saat Gani terpana. Rara, kami memanggilnya gadis paling cantik di sini, kata Pak Burhan. Gani terkaget hingga terbatuk-batuk. Tak apa Pak Guru, semua orang yang baru datang ke sini mengagumi cantiknya Rara. Normal itu, kata Pak Burhan. Dan di antara penonton malam itu juga ada 2 gadis yang melihat Gani dari kejauhan. Tidak seperti yang lain yang sibuk menonton TV, mereka berdua sibuk menggosipkan Gani. Siapa gerangan pemuda itu? Itukah guru yang digosipkan akan datang itu? Begitu kira-kira percakapan mereka. Nama kedua gadis itu adalah Ida dan Bunga. Ida berbadan gemuk, sedangkan Bunga berbadan tinggi semampai. Keduanya adalah penyebar berita paling top di kampung itu. Tukang gosip profesional. Malam itu Gani tertidur lelap. Badannya terlalu lelah, malam dibungkus gelap yang pekat. Gani pikir itu adalah awal untuk hari-harinya yang baru.
Namun malam sepertinya menyimpan misteri tentang esok, lusa, dan seterusnya. Esok harinya adalah hari Minggu. Tandanya hari itu Gani belum harus ke sekolah. Rencananya hari itu ia mau ke rumah guru, hendak melihat dan membersihkannya. Dari Pak Burhan, Gani mendengar kalau rumah dinas itu baru saja ditinggalkan guru sebelumnya 5 bulan yang lalu. Ditemani Pak Burhan, Gani berjalan ke ujung kampung. Ia melalui rumah-rumah penduduk yang rata-rata berbentuk rumah panggung. Beberapa anak bermain gasing. Langkah kaki Gani begitu ringan. Kampung itu terasa menyenangkan baginya. Rumah dinas guru itu masih baru dibangun pemerintah 2 tahun yang lalu. Bisa dikatakan rumah paling baru di kampung itu. Saat Gani masuk, rumah itu penuh debu. Sarang laba-laba menghiasi dinding-dinding. Untung Gani sudah menyiapkan alat bersih-bersih. Didapatnya dari Pak Burhan. "Bapak tidak bisa menemani Nak Gani sepanjang hari. Bapak ada urusan. Kalau sudah selesai, terserah Nak Gani mau langsung pindah kemari atau masih mau di rumah Bapak dulu," kata Pak Burhan. "Iya Pak, terima kasih bantuannya. Sepertinya saya akan tinggal di sini saja," kata Gani. Pak Burhan pamit. Gani mulai membersihkan rumah itu. Rumah itu kecil, hanya ada kamar tamu, 1 kamar, lalu dapur. Beberapa peralatan dapur ada di sana, berdebu. Gani memeriksa semua isi rumah. Di kamar juga masih ada ranjang kayu. Namun Gani kaget saat membuka pintu belakang. Tepat di belakang rumah itu, 10 meter jauhnya, berbaris nisan-nisan dari kayu yang mulai melapuk. Gundukan-gundukan tanah itu jelas adalah pertanda itu adalah pekuburan. Gani bergidik. Gani menutup pintu belakang rumah. Ia masih sedikit syok. Ingin ia kembali ke rumah Pak Burhan saja, tapi ia tidak enak. Terlanjur bilang akan tinggal di situ. Ia ingat lagi tujuannya ke kampung itu untuk mengabdi. "Ah, kuburan hanya berisi orang mati," pikirnya. Siang itu Gani terlalu lelah. Ia terlentang di atas tikar pandan yang dibawakan Pak Burhan tadi pagi. Tikar itu sudah diletakkannya di atas ranjang kayu. Angin berhembus memasuki sela-sela dinding. Udara hutan yang sejuk mengantarkan Gani ke dalam tidur yang lelap. Gani terbangun saat hari sudah gelap. Gani panik. Yang ia lihat hanya kegelapan. Ah iya, ia lupa meminjam lampu minyak. Ia meraba-raba tas untuk mencari senter yang ia bawa. Ia keluar menutup pintu. Ia hendak ke rumah Pak Burhan. Tapi betapa kagetnya Gani ketika membuka pintu depan. Di depannya berisi nisan berbaris-baris. Bulu kuduknya bergidik ngeri. Bukankah tadi kuburan itu hanya ada di belakang? Atau ia masih mengigau hingga salah membuka pintu? Ia berlari ke pintu yang lain dan membukanya. Sama saja, kuburan-kuburan itu berbaris di depannya. Gani menutup pintu kencang. Ia merafal doa yang ia bisa. Gani kembali membuka pintu depan dengan pelan. Gani terkaget-kaget, hampir melempar senternya. Pak Burhan berdiri di sana. Nak Gani, baru saja Bapak mau mengucapkan salam. Nak Gani sudah makan?" tanya Pak Burhan. Gani menyeka keringatnya. "Belum Pak," katanya lirih. Malam itu Gani makan malam di rumah Pak Burhan. "Kalau mau belanja buat keperluan, ada warung di ujung kampung sana. Tapi maklum kalau agak mahal. Maklum di kampung," kata Pak Burhan. Terbayang oleh Gani bagaimana barang dagangan didistribusikan dari kota ke kampung itu. Berhari-hari diangkut dengan kapal badung dan perahu. Tentu biaya distribusinya akan sangat mahal. "Oh ya Pak, saya mau tanya lagi." Gani tampak malu. "Tanya apa?" "Itu rumah gurunya tidak ada kamar mandi ya?" "Di sini tidak ada namanya kamar mandi. Kalau mandi, semua orang ke sungai, di Lanting." Gani ingat saat ia datang. Lanting memang ramai dengan warga yang mandi. Anak-anak berlompatan riang ke air yang begitu sejuk. "Wah, saya harus mandi Pak. Tadi kotor karena berberes." "Ya sudah, biar anak saya yang temani." Pak Burhan pun memanggil Jafar, anaknya.
Ditemani Jafar yang berusia 11 tahun, malam itu Gani pergi ke sungai untuk mandi. Waktu menunjukkan pukul setengah 8. "Abang dari Pontianak, Kak?" tanya Jafar. "Iya, kenapa?" "Nanti kalau Jafar udah besar, Jafar mau sekolah di Pontianak." Begitulah Gani berusaha ngobrol dengan Jafar agar tidak terlalu sepi. Walau banyak kosakata Jafar yang tidak Gani mengerti, bermodal senter, mereka memecah malam. Langit tampak cerah dengan hamparan bintang. Walau malam terasa begitu dingin, tapi air sungai terasa begitu hangat. Segar sekali rasanya ketika Gani berendam di sana. Setengah jam Gani berendam di air sambil berbicara dengan Jafar. Dan saat itulah Gani melihat pemandangan yang tidak biasa. Di seberang sungai, di antara rimbunan pohon, Gani melihat sebuah bola api terbang melesat cepat. "Apa itu? Meteor, Kak?" tanya Gani. Jafar mematung tidak menjawab. "Bang, kita pulang cepat," kata Jafar beberapa saat kemudian. Melihat Jafar panik, Gani segera menyelesaikan mandinya. Gani dan Jafar pulang dengan langkah kaki yang lebih cepat. Sesampainya di rumah Pak Burhan, Gani menceritakan apa yang ia lihat. "Itu namanya pulong, santet, atau guna-guna. Di sini orang-orang masih sangat percaya mistis. Tapi jangan khawatir, kalau tidak bikin salah, semua aman." Baru 2 hari di kampung itu, Gani sudah mengalami 2 peristiwa mistis. Ingin ia malam itu menginap di rumah Pak Burhan saja, tapi ia tidak ingin merepotkan. Ketika waktu beranjak larut, Gani pamit pulang. "Bawalah ini untuk di rumah," kata Pak Burhan menyerahkan lentera. Di samping Pak Burhan berdiri Jafar dengan sarung di pundaknya. "Kalau boleh, Jafar malam ini akan tidur bersama Bapak, supaya Bapak tidak sendirian, sekalian adaptasi dengan rumah baru," kata Pak Burhan. Gani menatap Jafar. "Boleh, Pak, dengan senang hati kalau Jafar mau." Malam itu Jafar menginap di rumah guru bersama Gani. Jafar cepat terlelap, namun bayangan kejadian hari itu membuat Gani sulit tidur. Tempat baru masih asing baginya. Ia hanya berharap semua akan baik-baik saja. Besok harinya, pertama kalinya Gani ke sekolah. Sekolah itu terbuat dari kayu, dindingnya sudah menua. Ada 3 kelas dengan masing-masing sekat di tengahnya. Anak-anak sudah berbaris di depan sekolah pagi itu. Gani sempat bingung. Seharusnya ia disambut Pak Kepala Sekolah. Anak-anak menatap Gani dengan penasaran. Saat Gani sedang bengong, tiba-tiba suara lonceng mengagetkannya. Seorang pria berusia 50-an baru saja membunyikannya. "Oh, ini toh Saudara Abdul Ghani, guru dari Pontianak. Akhirnya datang juga," kata Pak Ridwan, kepala sekolah di sekolah itu. Dari logatnya, Gani tahu Pak Ridwan juga pendatang. "Bapak Pak Ridwan?" "Benar." "Syukurlah, saya pikir saya harus menghadapi anak-anak ini sendirian." "Lah, saya juga tiap hari mengajar mereka sendiri." "Loh, guru lain?" "Tidak ada, hanya saya sendiri. Sekarang ditambah kamu." Gani cukup kaget. Dipikirnya setidaknya ada 6 guru untuk 6 kelas. "Sudahlah, tak kenalkan dulu dengan murid-murid di sini." Pagi itu Gani diperkenalkan sebagai guru baru. Anak-anak tampak senang. Kini mereka punya guru selain Pak Ridwan. Pak Ridwan sebenarnya guru agama, tapi karena tidak ada guru, ia kini mengajar semua kelas, semua mata pelajaran. "Kamu mengajar kelas 4 sampai 6, saya kelas 1 sampai kelas 3, kata Pak Ridwan. "Tapi bukannya Bapak lebih berpengalaman?" tanya Gani. "Kamu jelas lebih pintar dari saya. Ajarkan anak itu dengan baik." Pak Ridwan begitu rendah hati. Gani dibuat kagum olehnya. "Bapak tinggal di mana?" tanya Gani siang itu di bawah pohon akasia di depan kelas. Itu waktu istirahat. Tidak ada ruang guru. Disitulah biasa Pak Ridwan menunggu waktu. "Saya dan keluarga di kampung sebelah, 10 km dari sini," kata Pak Ridwan. Kampung sebelah, sejauh itu Gani kaget.
Di sini, kampung-kampung memang berjauhan, kata Pak Ridwan. Lalu Bapak kesini pakai apa? Tanya Gani. Naik sepeda, katanya sambil menunjuk sepeda ontel yang tersandar di sisi sekolah. Atau numpang perahu warga sesekali, katanya. Kenapa Bapak tidak tinggal di rumah guru saja? Bukankah sudah lama kosong? Tanya Gani. Pak Ridwan terdiam. Kalau untuk sementara sih tidak apa-apa, tapi kalau untuk waktu lama sebaiknya dipikir-pikir, kata Pak Ridwan. Ia menghisap rokoknya dalam. Waktu masuk tiba, mereka mengakhiri percakapan siang itu. Setelah hari itu, semua berjalan normal. Gani sudah mulai kenal dengan warga sekitar. Ia juga mulai terbiasa dengan rumah yang ditinggalinya. Walau satu yang masih mengganjalnya, tidak ada toilet. Ia harus jauh-jauh ke sungai hanya untuk buang air. Urusan buang air ini lebih rumit daripada urusan gangguan setan beberapa waktu lalu. Gangguan itu sudah Gani anggap sebagai cara alam menyambutnya. Suatu malam perut Gani teramat sangat sakit. Ia tidak tahan lagi. Waktu sudah menunjukkan pukul 9. Diambillah senter dan ia segera pergi ke sungai. Segera ia masuk ke dalam bilik jamban dan mengunci pintu dari dalam. Malam hening. Lalu dari luar terdengar suara tangis dan kecipak air. Siapa itu? Sontak saja bulu kuduk Gani merinding. Ia segera menyelesaikan pertapaannya. Saat Gani sedang cebok, suara tangis itu perlahan menghilang. Gani keluar dari jamban perlahan. Dilihatnya seorang gadis duduk di ujung lanting. Di sampingnya diletakkan sebuah lentera. Wanita itu menoleh sambil menggosok matanya. Pantulan cahaya lentera itu membuat Gani mengenal wanita itu. Wajah terindah yang pernah Gani lihat. Kamu Rara bukan? Kenapa kamu ada di sini malam-malam? Tanya Gani. Rara tidak menyahut. Diambilnya lentera sambil berdiri. Maaf kalau saya mengganggu Bapak, katanya sambil berjalan meniti kayu untuk meninggalkan Gani. Gani ingin mengejar Rara, tapi perutnya kembali terasa sakit. Buru-buru ia masuk ke bilik jamban. Lalu beberapa saat kemudian terdengar lagi suara tangis. Lebih sedih, lebih menyayat. Kenapa Rara kembali? Kali ini Gani tidak buru-buru menyelesaikan prosesi buang hajatnya. Suara tangis itu kian lirih. Setelah selesai, Gani kembali keluar. Tapi tepat sebelum pintu dibuka, terdengar suara orang menyeburkan diri ke sungai. Rara, seru Gani. Tapi tidak ada siapa-siapa. Tidak ada lentera, yang tersisa hanya hening. Gani menyenter ke sungai, ke sisi lanting. Tidak ada tanda seorang pun di sana. Apakah tadi hanya halusinasi saja? Gani berusaha menenangkan diri. Gani pun pulang dengan dada yang cemas. Bagaimana bila tadi benar Rara yang menyeburkan diri? Hatinya begitu was-was. Pagi itu Gani mengajar dengan perasaan tidak tenang. Bagaimana kabar Rara? Di jam istirahat, ia duduk di depan sekolah. Lalu lewatlah Bunga dan Ida yang membawa cucian dari sungai. Bunga, Ida, seru Gani berlari mendekat. Ada apa Pak Guru? Tanya Bunga sambil senyum-senyum. Di sampingnya Ida memilin-milin rambut. Kalian lihat Rara pagi ini? Ah, saya pikir Pak Guru mau bertanya soal kami. Rara rupanya, kata Bunga. Bukan begitu, soalnya tadi malam. Kenapa tadi malam? Pak Guru dan Rara? Sudahlah, ketemu Rara tidak pagi ini? Gani tidak melanjutkan ceritanya. Ada Pak Guru, tadi ketemu di sungai, tapi sudah buru-buru pulang. Syukurlah. Seneng nian sepertinya Pak Guru ini, kata Bunga. Apa Pak Guru mau titip salam ke Rara? Tanya Ida menggoda. Tidak, terima kasih, kata Gani. Hatinya lega, Rara baik-baik saja. Tapi kini ia bertanya, suara apa gerangan malam tadi? Suara tangis itu jelas didengarnya. Ah, berurusan dengan Bunga dan Ida itu rumit, karena tidak butuh waktu lama menyebarkan gosip di penjuru kampung kalau Gani menyukai Rara. Walaupun pada kenyataannya rasa itu memang ada,
tapi Gani tidak pernah mengatakan itu. Maka suatu hari ketika Gani berbelanja bahan makanan di warung, terdengarlah sebuah kalimat dari Ucu Idoy yang sedang nongkrong minum kopi di depan warung. "Oh, ini rupanya Pak Guru Gani yang mengincar darah kampung kita. Sudahlah Pak, di kota banyak, jangan ambil jatah kami." Gani berusaha bertingkah normal. "Maaf Bang, itu hanya gosip saja," kata Gani. Ia lalu beranjak pergi. Di saat yang sama, Rara datang hendak berbelanja. Mereka berselintasan. Rara dan Gani sama-sama menunduk, tidak saling melirik. Tapi Gani sungguh ingin menatap matanya. "Bapak sukakah dengan Kak Rara?" tanya Jafar suatu sore saat ia dan Gani mandi di sungai. "Siapa yang bilang begitu? Orang di itu udah tahu semua." "Orang di sini sudah tahu semua. Itu maksudnya." "Kamu masih kecil, tidak perlu bahas soal perasaan," kata Gani. "Sebaiknya Bapak tidak menyukai Rara. Nanti Bapak pulang seperti guru sebelum ini," ucap Jafar itu mengagetkan Gani. Dari Jafar, Gani tahu kalau guru sebelumnya juga menyukai Rara. Namun setelah setahun bertugas, ia minta dipindahkan dengan alasan kesehatan. Bahkan saat petugas dinas datang, ia tampak seperti orang gila. Orang kampung percaya itu hanya akting karena tidak betah. Di suatu hari Minggu, Gani sedang membersihkan area depan rumah dinasnya. Rumput-rumput sudah tinggi, jadi dihabiskan hari itu dengan menebasnya. Ia juga membersihkan bagian samping dan belakang. Soal kuburan itu, ia tidak lagi khawatir. Sudah 3 bulan tidak ada kejadian apa-apa. Saat sedang membersihkan rumput atau di sana disebut mabau, Gani menemukan sebuah botol kecil berisi minyak. Botol yang ditutup potongan kain itu ditemukannya di sela rumput. Karena rasa penasaran, botol itu disimpannya di saku celana. Dan malam itu menjadi malam yang mengerikan. Pukul 12 malam, dinding rumah tiba-tiba diketuk keras. Gani terjaga dari tidurnya. "Ada apa?" pikirnya. Buru-buru ia keluar dan membuka pintu depan. Betapa kaget Gani melihat pekuburan itu kini ada di depannya. Lalu ia berlari ke pintu belakang. Pekuburan itu juga ada di sana. Kejadian itu disusul aroma busuk yang menyengat. Gani kembali ke pintu depan. Lalu kuburan itu juga di sana. Ia melompat keluar dan sekitarnya hanya ada kuburan. Ia dapat merasakan kakinya semakin dingin. Lalu Gani panik dan kehilangan kesadarannya. Pagi itu Gani terbangun oleh hujan yang turun rintik. Ia terbaring di depan teras. Tubuhnya terasa begitu lelah. Apakah kejadian malam itu hanya mimpi? Entahlah, tapi kalau mimpi, kenapa tidurnya berpindah? Gani tidak habis pikir. Pagi itu dengan tubuh yang terasa mulai demam, Gani tetap pergi ke sekolah. Namun semua panik kala mengajar. Gani kembali pingsan. Gani terbangun di rumah Pak Burhan. Di luar, Pak Burhan sedang mengobrol dengan Pak Ridwan. Ia keluar dengan badan lemah. "Wah, Pak Gani sudah bangun," kata Pak Ridwan. "Kalau masih sakit, istirahat saja dulu. Kami sedang menunggu bidan desa dari kampung sebelah," kata Pak Burhan. "Pak, rumah itu aneh," kata Gani. Gani lalu menceritakan semua kejadian aneh yang dialaminya. "Apakah ada hal aneh? Nak Gani melihat sesuatu yang aneh di rumah itu." "Kemarin saya menemukan ini," kata Gani mengeluarkan botol yang ditemukan. "Dari kondisi botolnya, sepertinya ini sudah lama di sana. Jadi jelas Pak Gani bukan targetnya," kata Pak Burhan. "Memangnya ini apa?" "Ulongan, ini santet, guna-guna," kata Pak Burhan. "Kalau barang ini dimusnahkan, berarti rumah itu aman?" tanya Gani. "Tidak semudah itu memusnahkan," kata Pak Burhan. "Kalau begitu biar saya yang bawa, saya amankan," kata Pak Ridwan. Pak Ridwan memasukkan botol itu ke sakunya. Kalau guna-guna itu tidak ditunjukkan padanya, lalu kenapa ada di situ? Gani teringat cerita Jafar soal guru sebelumnya yang dikira pura-pura gila.
Bagaimana kalau ia benar-benar gila? Datang untuk mengajar, Gani malah mendapat teror. Apa yang terjadi di rumah dinas guru di masa lalu? Bagaimana dengan perasaan Gani ke Rara, sang dara desa? Setelah botol itu diamankan Pak Ridwan, semua berjalan baik. Tidak ada lagi kejadian aneh. Kegiatan di sekolah juga berjalan normal. Tapi hubungan Gani dan Rara tidak ada perkembangan. Masih sebatas gosip yang beredar saja. Tidak terasa sudah 5 bulan Gani mengajar. Anak-anak sangat girang diajar oleh Gani. Ia guru yang tekun, rajin dan sabar. Berbeda dengan guru sebelumnya, temperamental dan suka menghukum dengan kekerasan. Gani sudah mengenal orang seluruh kampung. Orang-orang juga sangat suka dengan Pak Guru Gani karena Gani ramah ke semua orang. Tidak jarang Gani ikut ke ladang membantu salah satu warga untuk mendapat pengalaman yang tidak ia dapat di kota. Suatu malam saat orang-orang kampung berkumpul untuk menonton televisi, Jafar mendekati Gani. Ia mencolek lengan Gani yang sedang fokus menonton. "Ada apa?" tanya Gani setengah berbisik. "Ini," kata Jafar menyelipkan surat ke tangan Gani. "Apa ini?" tanya Gani heran. Jafar memberi kode dengan bibirnya yang menunjuk pada gadis yang duduk di pojokan, Rara. Jantung Gani berdegup kencang. Disisipkannya surat itu ke saku celana. Ia tidak dapat fokus menonton lagi. Tak sabar, Gani memutuskan pulang. Dibukanya surat itu di dalam kamar, dibacanya di bawah cahaya lentera yang remang. Kepada Bang Gani. "Mohon maaf apabila Rara lancang mengirim surat kepada Bang Gani. Tetapi kabar yang beredar di kampung ini sudah berlarut-larut. Ada baiknya kita membicarakannya. Bila abang berkenan, temui aku di Lanting besok siang pukul 2. Salam, Rara." Mau pecah rasanya jantung Gani. Itu akan menjadi pertemuan resmi pertama mereka. Berbulan-bulan menyapa saja malu rasanya. Ini Rara malah minta berjumpa. Mimpi apa Gani semalam? Ia sampai tertawa sendiri. Paginya Gani tidak dapat fokus mengajar. Pikirannya hanya ke Rara. Apa yang akan dibicarakan Rara? Gani penasaran sekaligus deg-degan. Siang pukul 1 seusai mengajar, Gani sudah bersama Jafar di tepi sungai. Tidak sabar ia menanti Rara. Oh ya, Gani mengajak Jafar agar ia tidak hanya berdua dengan Rara. Khawatir menjadi fitnah atau gosip baru. Rencananya saat Rara datang, Jafar akan melompat ke sungai seolah-olah sedang asik berenang. Gani ada di sana untuk menemani Jafar. Itu agar perjumpaan dengan Rara seperti tidak direncanakan. Tepat pukul 2, ternyata Rara juga datang dengan strateginya. Ia datang membawa banyak pakaian kotor seolah-olah hendak menyuci. Maka Jafar taat dengan tugasnya. Dibukanya pakaian dan melompat ia ke sungai. Gani duduk di ujung lanting seolah menyemangatinya. "Apa yang hendak Rara bicarakan?" tanya Gani kaku. "Soal gosip itu, apakah itu benar?" Rara balik bertanya. Gani terdiam. Rara terlalu to the point. Ia tidak menyangka kalimat seperti itu keluar dari mulut Rara, seorang gadis kampung. "Kalau tidak kenapa? Kalau iya kenapa?" tanya Gani. "Kalau tidak, ya abang harus tegas menjelaskan perasaan abang. Kalau iya, abang juga harus tegas melamar Rara, bang." Saat itu waktu terasa berhenti. Jantung Gani berhenti berdegup. Ada jutaan kembang api pecah di dadanya. "Mengapa begitu cepat, Ra? Yakinkah kau dengan abang?" tanya Gani. Maka siang itu Rara menceritakan semua rahasia yang besar. Sebuah rahasia yang kemudian menjadi rahasia mereka berdua. Rara dilahirkan dengan sebuah kemampuan aneh. Dia dapat melihat sosok yang tidak dapat dilihat orang. Kalau orang sekarang menyebutnya indigo. Sejak dilahirkan, ia punya seorang kembaran gaib yang selalu menemaninya. Kembaran gaibnya ini selalu mencampuri hidup Rara. Sejak kecil, ia seperti selalu dilindungi dan dibela. Ini membuat Rara tidak punya banyak teman. Pernah sewaktu-waktu ada anak yang membuli Rara. Kembarannya marah. Besoknya,
Temannya itu sakit perut dengan sangat parah. Tidak sembuh sampai Rara meminta agar temannya dimaafkan. Pernah ada guru yang memukul Rara karena terlambat mengumpulkan PR. Tidak lama kemudian sang guru mengidap kencing darah. Tidak sembuh juga sampai Rara menyuruh kembarannya memaafkan. Kembaran Rara mencampuri banyak hal di hidup Rara, termasuk soal jodoh. Karena itulah Rara tidak pernah punya kekasih, karena kembarannya selalu ikut campur dan menunjukkan sisi buruk pria-pria yang mendekati Rara. Salah satu pria yang pernah menaksir Rara adalah Ucu Idoy. Tapi pada Ucu Idoy, memang Rara tidak punya rasa. Tanpa ditunjukkan sisi buruknya, Rara juga sudah tahu kalau Idoy berperangai buruk. Idoy adalah pemabuk, pejudi, dan maling kambuhan. Kalau sudah habis uangnya, maka satu persatu ayam di kampung itu akan hilang. Lalu ia akan menghilang, tinggal di kampung lain berbulan-bulan. Rara juga bilang, Idoy pernah mencoba memeletnya lewat minuman. Tapi kembarannya memperingatkannya sehingga Rara tidak meminum minuman dari Idoy. Kembarannya pernah bilang mau mengusili Idoy, tapi Rara melarang karena menurutnya Idoy belum berlebihan kepadanya. Rara hanya meminta ia dilindungi saja. Tapi ternyata kembarannya itu tidak mendengar perkataan Rara. Idoy tetap diusili. Kelaminnya dibuat bengkak. Rara pun marah karena kembarannya tidak mendengar perkataannya. Maka dicarilah orang pintar. Rara ingin terlepas dari kembarannya. Kalian tahu siapa yang membantu Rara? Yaitu Aikaro, yang usianya sudah sangat rentah. 80-an usianya waktu itu. Aikaro memisahkan Rara dengan kembarannya. Kapan kalian berpisah? Tanya Gani pada Rara. Malam itu, malam saat abang berjumpa Rara di sini, Rara sedih melepasnya, tapi Rara terlanjur emosi saat berniat lepas darinya, kata Rara. Maka terjawablah sudah siapa gerangan yang menangis malam itu. Oh ya, Aikarom tinggal di kampung yang lumayan jauh dari kampung itu. Tapi karena kesaktiannya, ia memang cukup dikenal. Kalian yang sudah membaca cerita-cerita saya pasti tahu siapa Aikarom. Jadi saya tidak perlu menjelaskannya lagi. Apa hubungan dia dengan saya? Tanya Gani penasaran. Sungguh ia baru saja mendapat informasi yang aneh, yang susah dipercaya nalar. Tapi di kampung di ujung Kalimantan itu, semua bisa terjadi. Waktu abang datang, dia bilang ke saya kalau abang laki-laki yang baik. Dia akan sangat setuju kalau Rara berjodoh dengan abang. Jadi, iya, karena abang tidak kunjung mendekati Rara, maka Rara mulai duluan. Abang satu-satunya laki-laki yang dia setujui. Mungkin kalian sama seperti saya, suka dengan semangat Rara ngomong duluan daripada disambar orang terus gigit jari. Saya suka sama kamu, Ra, kata Gani. Dan di saat itulah Rara merasakan jantungnya juga berdegup kencang. Aliran sungai tiba-tiba seperti bergelombang. Jafar yang sedang berenang panik dan segera naik ke lanting. Ada apa ini? Tanya Gani heran. Sepertinya dia senang, kata Rara. Tidak berapa lama kemudian Bunga dan Ida datang membawa pakaian kotor. Rara buru-buru menyelesaikan cuciannya. Gani melepas bajunya dan melompat ke sungai. Jafar sudah naik karena jemarinya mulai keriput. Gani berenang hilir mudik meluapkan bahagianya. Kalau tidak ada Bunga dan Ida, sudah diteriakannya nama Rara agar burung-burung di seberang sana tahu kalau Gani mencintai Rara. Tanpa berteriak sekalipun, melihat Rara dan Gani berduaan saja sudah membuat Bunga dan Ida punya bahan gosip baru. Berita hangat akan segera beredar seisi kampung, dan gosip itu sampai juga ke telinga Ucu Idoy. Geram hatinya mendengar pujaan hatinya dekat dengan guru dari kota. Maka di sini kalian akan tahu hubungan antara Ucu Idoy, Rara, guru yang lama, dan peristiwa yang akan dihadapi Gani. Kita flashback dulu ke Pak Guru sebelum Ridwan. Namanya Suta, pria usia 25-an, pindahan dari kabupaten lain. Dipindahkan karena punya kasus di sekolah sebelumnya. Sama seperti Gani, sejak datang ke kampung itu, Suta jatuh hati pada Rara.
Saban hari Suta selalu berusaha mendekati Rara. Rara sungguh risih karena ia tidak menyukai Suta. Kabar bahwa Suta adalah guru berperangai buruk juga sudah sampai ke telinga Rara. Suta jarang sekali ikut mengajar. Ia membiarkan Pak Ridwan mengajar sendirian. Alasannya bermacam-macam. Sekalinya masuk, ada saja murid yang dipukuli, temperamental dan tidak sabaran. Walaupun demikian, sebagai anak tetap senang dengan keberadaan Suta. Setidaknya guru di sekolah mereka tidak hanya satu. Kasihan juga mereka dengan Pak Ridwan. Tentu kabar Suta mengejar Rara juga tersebar di penjuru kampung berkat Bunga dan Ida. Orang tua Rara juga setuju. Kapan lagi punya menantu pegawai negeri? Tapi ada juga yang tidak suka. Uju Idoy yang tidak rela buah hatinya dicuri. Kembaran gaib Rara juga sudah berang. Dibuatnya perut Suta membengkak hingga 7 hari 7 malam. Kejadian yang cukup menghebohkan itu ditutup dengan Suta yang muntah darah di hari ke-8. Itu juga karena Rara yang meminta kembarannya berhenti. Orang-orang kampung heboh karena Pak Guru Suta mendapat kiriman guna-guna. Padahal guna-guna yang sesungguhnya belum dikirim, masih dalam rencana Uju Idoy. Dan ketika Ido mengirim guna-guna, teror tiada henti menyerang Suta. Dan botol yang ditemukan Gani adalah salah satu yang tersisa dari serangan itu. Suta gila hingga dinas memutuskan memindahkan Suta ke kota agar mendapat perawatan yang layak. Rara dan Gani jarang bertemu berdua. Mereka saling berkirim surat lewat Jafar. Nanti saat libur sekolah, Gani berencana melamar Rara. Betapa senang hati Gani telah ditemukan pujaan hatinya, Rara Nur Salamah. Hingga malam jahanam itu tiba, malam paling mengerikan dalam hidup Abdul Ghani, Pak Guru dari kota. Pukul 12 malam, Gani masih terjaga. Hujan turun deras di luar, petir menyambar, gemuruh bersaut-sautan. Gani sedang menulis surat untuk Rara. Tiba-tiba seluruh penjuru rumah seperti digedor puluhan orang. Gani kaget. Dinyalakan senter, dibukanya jendela. Yang ia lihat adalah pemandangan makam yang seharusnya ada di belakang rumahnya. Ia menyenter ke tanah, penuh genangan darah. Hujan itu berwarna merah. Gani panik dan berusaha melafal doa-doa. Tapi ketika ia membuka mata, sesosok pocong menyeringai di depannya. Gani berusaha melepaskan diri. Ia balas mencekik pocong itu hingga mata pocong itu seperti meleleh keluar dari matanya. Bau busuk menyengat tercium dari lendir di tangan Gani. Gani menutup jendela rapat, namun suara itu semakin jelas terdengar. Tidak berhenti di situ. Perutnya terasa begitu sakit. Gani terduduk menahan rasa sakit di perutnya. Perlahan-lahan perutnya membengkak. Gani mengerang. Gani masuk ke kamar, masuk ke dalam selimut. Tapi selimut itu semakin kencang mencekiknya. Gani mengerang kesakitan. Tubuhnya remuk dan pingsan. Gani terbangun di bawah guyuran hujan. Badannya kini dibungkus kain kafan. Ia terbaring di dalam lubang kuburan. 10 orang berdiri mengelilingi, menyeringai, dan mulai menimbunkan tanah kepada Gani. Gani berusaha bangkit dan merobek kain kafan yang membungkusnya. Orang-orang itu terus menimbun. Tidak peduli Gani mulai berusaha keluar dengan terengah-engah. Gani berlari meninggalkan orang-orang itu. Ia terus berlari di tengah makam, namun makam itu seperti tidak berujung. Sementara Gani berlari, dari makam-makam itu keluar mayat-mayat. Di sana disebut hantu bangkit. Mayat-mayat itu menyeringai dan berusaha mengejar Gani. Gani berusaha menghindar, tapi cakaran-cakaran itu melukai badannya. Rasanya begitu perih. Gani mencabut nisan dan menghantamkan pada mayat-mayat itu. Tapi ia kalah jumlah. Gani berjalan mundur dan terjatuh ke dalam lubang kubur lagi. Sementara 10 orang itu tetap menimbun perlahan. Saat itulah Gani melihat wajah orang itu. Wajah orang itu sama semua. Wajah Idoy yang menyeringai. Gani teringat Rara. Kini Rara tidak ada yang menjaganya. Idoy bisa melakukan apapun pada Rara. Rara, pakiknya. Yang sebenarnya terjadi malam itu adalah warga kampung panik
karena di tengah hujan deras malam itu terdengar teriakan seseorang berlari. Orang itu adalah Pak Guru Gani. Di tengah hujan, Pak Guru Gani berlari dengan baju yang robek karena dirobek oleh dirinya sendiri. Ia berteriak-teriak membuat warga kaget dan keluar rumah. Pak Burhan yang mengetahui hal itu langsung mengajak warga mengamankan Gani. Pak Burhan pernah melihat kejadian itu, nyaris sama. Itu yang terjadi pada Pak Guru Suta. Pak Burhan dan warga berusaha menangkap Gani, tapi Gani terus melawan. Ia berusaha lari walau warga menyerangnya sekaligus. Tenaganya begitu kuat. Gani bahkan mengambil kayu dan memukuli beberapa warga. "Jangan biarkan dia lepas, bahaya buat dia," kata Pak Burhan. Gani berjalan mundur sambil menghalau warga. Namun tanah becek sisa hujan membuat jalan licin. Di sebuah jalan yang menurun, Gani tergelincir dan jatuh terlentang. Orang-orang berusaha menggapainya, tapi wajah Gani menyimpan ketakutan. "Rara, Rara," panggilnya. Rara yang terbangun dan mendengar kabar itu sedang berlari ke arah Gani. Diraihnya tangan Gani, digenggamnya erat. "Rara di sini Bang Gani, Rara di sini," katanya. Gani dapat merasakan tangan lembut menggenggam tangannya, tapi Idoi terus menguburnya dengan tanah. Dada Gani terasa sesak. Seorang warga yang ditugaskan Pak Burhan ke rumah Gani saat melihat Gani mengamuk tadi datang membawa botol yang sama dengan yang Gani temukan. "Pak, saya menemukan ini," kata warga itu. Pak Burhan memegang botol itu. "Ajak 2 orang lagi pergi ke hulu, panggil Ai Karom." Pak Burhan mendekati Rara. "Ada kiriman untuk Pak Guru, entah siapa yang mengirimnya," kata Pak Burhan menunjukkan botol itu. Rara teringat sesuatu. "Boleh saya musnahkan Pak?" tanya Rara. "Tidak boleh sembarangan." "Saya bisa Pak," kata Rara menyambar botol itu. Rara lalu berlari ke sungai membawa botol itu. Sementara warga mengangkat Gani yang tampak lemas ke rumah Pak Burhan. Rara melempar botol itu ke sungai. Dari dalam sungai keluar sosok yang Rara kenal. Kembarannya yang sudah menjelma dalam bentuk lain. "Bantu aku memusnahkannya, temukan siapa pengirimnya," kata Rara sambil menangis. "Ku bilang juga apa, kau membutuhkanku Rara," kata sosok itu. Besok paginya barulah Ai Karom datang. Kondisi Gani masih payah, ia masih seperti orang mengigau. Gani terjebak dalam halusinasinya. Apa yang ia alami hanya terjadi di kepalanya. Orang-orang jadi melihatnya seperti orang gila. Pak Ridwan menyerahkan botol yang pernah ditemukan Gani. "Bahaya memang, kalau tidak cepat ditangani, dia bisa gila selamanya," kata Ai Karom. "Kalau boleh tahu, apakah botol ini yang dipakai menyerang Nak Gani?" tanya Ai Karom. "Bukan, ternyata serangan juga pernah dikirim ke Nak Suta, guru sebelumnya. Itu botol yang ditemukan Gani setelah Suta pergi," kata Pak Burhan. "Dulu saya pikir Suta itu pura-pura gila, tapi ketika Gani menunjukkan botol ini, saya menyadari kalau Suta dikirim sesuatu. Makanya saat Nak Gani mengamuk tadi malam, saya suruh warga mencari botol itu di rumahnya," kata Pak Burhan. "Kemana botol satunya?" "Saya musnahkan Ai," kata Rara. Ai Karom hanya manggut-manggut. Dengan obat dan mantra dari Ai Karom, seminggu kemudian Gani pulih semula. Ia menceritakan apa yang ia lihat pada Rara, dan Rara menceritakan hal yang terjadi sebenarnya. Keesokan harinya, kampung dihebohkan oleh perahu Uju Ido yang karam-karam. Teman-temannya selamat, tapi Uju Ido hilang. Ada yang bilang diterkam buaya. "Sadis kamu," kata Rara pada kembarannya. "Itu pantas untuknya," kata saudaranya yang kini mengambil bentuk seekor buaya itu. Dan ketika libur sekolah tiba, Gani datang ke rumah Rara untuk melamar. Orang tua Rara tentu setuju berat. Pernikahan segera dilangsungkan, dan Gani resmilah menjadi penduduk kampung itu. Gani mengajar di sana selama 15 tahun dan memutuskan mengajak Rara pindah ke Pontianak sejak tahun 2000-an.
Banyak cerita menarik Pak Guru Gani selama mengajar, tapi pengalamannya terkait hal mistis ini masih diingatnya hingga sekarang. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.